Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Sahabat-sahabat semuanya, mahasiswa prodi perbandingan madhab. Hari ini kita berjumpa kembali dalam perkuliahan fikih mawaris. Pada kesempatan minggu kemarin kita membahas tentang meta konsep fikih mawaris. Nah, pada kesempatan berikutnya, pertemuan kedua, pada kali ini kita akan membahas tentang mabadi'ul asyraf fikih mawaris, 10 prinsip dasar fikih mawaris. Adik-adik semuanya, mahasiswa prodi perbandingan madhab, dalam setiap disiplin ilmu itu ada istilahnya mabadi'ul ilmu atau 10 prinsip dasar. Bagi seorang pelajar, maka wajib baginya untuk memahami 10 aspek dasar ini sebelum ia mendalami materi itu, sehingga dia mengetahui apa itu ilmu itu, apa manfaatnya dan lain-lain yang dikenal dengan mabadi'ul asyraf. Kita pahami, biasa kita sering mendengar sebuah nazaman, kita baca bersama-sama ya. Inna mabadi'a kulli fannin asyraf, al-hattu wal mawdu'u thumma samrah, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istimdadu hukmus syari' masailu wal ba'du bil ba'di tafa wa man daral jami'a hadha syarafa. Pada terakhir dijelaskan, barang siapa yang memahami semua 10 prinsip itu, hadha syarafa, maka ia akan memperoleh pemahaman yang utuh terhadap ilmu itu. Baik, kita lanjutkan. Apa 10 prinsip itu? Pertama adalah definisi. Yang kedua, objeknya. Yang ketiga adalah manfaat ilmu itu. Yang keempat adalah keutamaan. Yang kelima, hubungan. Yang keenam, peletak pertama, penemu pertama disiplin ilmu tersebut. Yang ketujuh, namanya, apa namanya. Yang kedelapan, sumbernya dari mana. Yang kesembilan, hukum mempelajarinya. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah pembahasan masailnya, materi-materinya. Nah, bagaimana dengan fikih mawaris? Apa saja 10 prinsip itu? Kita ikuti penjelasan berikut ini. Pertama adalah definisi al-haddu. Disebutkan definisi dari fikih mawaris, ilmun bi usulin yu'rafu biha qismatut tirkati ala mustahiqiyah. Adalah satu ilmu pokok, ilmu dasar tentang metode pembagian harta warisan agar sesuai dibagikan kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya. Nah, ini definisinya. Jadi fikih mawaris itu adalah suatu disiplin ilmu tentang metode membagi harta warisan sehingga tujuannya nanti sesuai dengan pembagiannya kepada ahli warisnya. Itu yang pertama, al-haddu. Yang kedua adalah objeknya. Nah, ini penting juga kita memahami objek disiplin ilmu itu, sehingga ketika mengkajinya tidak keluar kemana-mana, tidak mengarah kepada hal lain. Apa itu objeknya? Al-maudu, yaitu at-tirkatu wa man yastahiquha minal warasati wa qismatuha syar'an. Nah, ini objeknya ada 3. Harta warisan, waman yastahiquha,
ahli warisnya, kemudian wa qismatuha syar'an, metode atau cara membagikan harta warisan tersebut secara syarak. Nah, ini objeknya. Jadi ketika mengkaji ilmu itu tidak akan kemana-mana. Nah, ini semestinya berlaku kepada semua disiplin ilmu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah manfaatnya, ya. As-samrah, yaitu apa manfaatnya kita mempelajari memahami fikih mawaris. I'ta'u kulli warisin haqqahu asy-syar'i minat tirkati, yaitu dapat memberikan harta warisan kepada ahli waris yang berhak sesuai kadar bagian masing-masing dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Nah, ini penting. Ketika harta warisan, ketika pemilik harta meninggal wafat, siapa yang mendapatkan warisan itu, bagaimana pembagiannya, nah itu samrohnya, buahnya. Karena harta itu juga bagian dari kepemilikan seseorang. Salah satu pemilikan itu berpindah adalah ahli waris. Nanti kajiannya panjang sekali terkait ini, banyak sekali. Nanti kita sub-sub materinya kita akan bahas terkait dengan ini. Nah, itu adalah samrohnya, poin yang ketiga. Yang keempat yaitu keutamaan fadluhu. Ilmu fikih mawaris merupakan ilmu paling utama dan mulia. Mengapa? Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ta'allamu al-fara'idha wa'allimuha fa innahu nisful ilmi. Disebutkan bahwa adalah separuh ilmu. Wa innahu yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Nah, ini. Jadi fikih mawaris itu disebutkan dalam hadis adalah pertama kalinya sesuatu ilmu yang dicabut dari umatku. Artinya dicabut, artinya tidak diterapkan di masyarakat sesuai dengan kaidah-kaidah ini. Nah, padahal Al-Quran sudah menentukannya batasan-batasannya. Itu yang kedua, hadis Nabi, ta'allamu al-fara'idha wa'allimuha an-nasa. Pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada manusia. Fa ini umrun makbudun wa innal ilma sayakbitu wa tadharu al-fitan hatta yakhtalifu al-insan fil faridati la yajidani man yuqda bainahuma. Nah, karena fikih mawaris itu nanti sebagaimana kaitannya dengan hadis di atas, pertama kali ilmu yang dicabut ketika manusia saling berselisih pendapat. Nah, apa solusinya? Adalah fikih mawaris. Jadi termasuk paling utamanya ilmu, penerapan ilmu yang berkaitan dengan batasan-batasan, ketentuan-ketentuan terkait harta waris, keutamanya. Itu yang keempat. Yang kelima adalah hubungannya, nisbatuhu. Apa hubungannya? Fikih mawaris ini huwa ahadu ulumil fiqhi wa huwa ilmun hamun jiddan fi hayatin nas. Jadi fikih mawaris itu merupakan ilmu turunan dari cabang dari ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu salah satu cabangnya adalah fikih mawaris. Apa itu fikih? Nah, itu kita sudah bahas kemarin di studi fikih. Ketentuan-ketentuan terkait perilaku hubungan antar manusia sesamanya. Itu ya. Jadi terkaitan hubungan dengan manusia termasuk perpindahan ahli waris. Sehingga banyak dibahas secara khusus oleh para ulama. Artinya menjadi satu disiplin ilmu tersendiri. Itu hubungannya. Yang kelima. Kemudian yang keenam, peletak, ya, al-wadi. Nah, ini artinya setiap disiplin ilmu itu pasti ada peletak pertamanya, penemunya, gampangnya penemunya. Misalnya fikih, yang dikenal peletak ilmu usul fikih adalah Imam Asy-Syafi'i. Peletaknya, ya, bukan penciptanya, peletak pertamanya. Ya. Siapa peletaknya fikih mawaris itu? Wadi'uhu Allah wa wadi'uhul awal wa Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz wa syar'ihi ar-rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahadisi syariati wa ahadihi asy-syarifati summa syarahu sahabatu wat tabi'un wal a'immatul mujtahidun
wa fassalu masailahu wa ahkamahu. Letak pertamanya adalah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah memberikan penjelasan dalam Al-Qur'an, kemudian dijelaskan dirinci oleh Rasulullah dalam hadisnya, sampai dijabarkan oleh para sahabat dan generasi berikutnya. Wal a'immatu al-mujtahiduna. Letak pertamanya. Ini yang ke-6. Selanjutnya yang ke-7 adalah namanya. Nah, ini penting. Apa namanya? Ismuhu, ya. Ada 3 nama, ada 3 penyebutan terkait fikih mawaris. Ilmul faraid, ilmul mawaris, ilmu tirkat. Ya. Faraid yang biasa dikenal juga faraid, ada yang menyebut mawaris. Ya. Ada yang ketiga ilmu tirkat. Ada punya 3 nama. Yang lumrah, faraid, dan mawaris. Itu yang ke-7. Yang ke-8 adalah sumbernya. Diambil dari mana sumber-sumber hukum dari mawaris itu? Pertama, dari Al-Qur'an. Ya, sudah tadi kita jelaskan ya. Yang kedua dari hadis. Yang ketiga dari ijma sahabat ketika menginterpretasi Al-Quran dan hadis, kemudian tidak ditemukan, muncullah ijma. Nanti banyak, misalnya ghawarai, kemudian ketika kakek dengan ayah bagaimana, ya. Ketika bayi dalam kandungan bagaimana, itu banyak. Yang ke-9 adalah hukum mempelajarinya. Nah, bagaimana hukum mempelajarinya? Jadi tidak serta-merta harus belajar, disunahkan. Nah, bagaimana hukumnya? Kalau fikih mawaris, hukum mempelajarinya adalah minal furudil kifayati alal muslimina, termasuk fardu kifayah. Yakni idza qama bihi al-ba'du saqata al-ismu anil baqina. Wa idza tarakahu an-nasu fa innal balada kulluhu ismun. Ya. Hukum belajarnya fardu kifayah. Artinya apa fardu kifayah? Ketika sudah ada satu orang yang mempelajarinya di satu daerah tersebut, maka yang lain tidak diwajibkan mempelajarinya. Akan tetapi jika di daerah tersebut tidak ada satupun yang memahami fikih mawaris, maka semuanya menjadi berdosa. Jadi hukumnya fardu kifayah mempelajari fikih mawaris. Yang terakhir adalah materinya, pembahasannya. Masailuhu qadaya al-mukhtalifatu min kayfiyati istihqaqi ashabil furud wal asabat wal musalahum wa ghairi dzalika minal masail. Jadi materi-materinya terkait ketentuan-ketentuannya, pembagian-pembagiannya yang bermacam-macam. Nanti kalau ayah berapa, kalau anak berapa, anak laki-laki berapa, kalau ibu berapa. Kemudian golongan ahli waris, nanti siapa saja ada ahli waris yang mendapat golongan pasti dan lain-lain. Kemudian terkait wasiat dan lain-lain yang berkaitan dengan waris. Jadi syaratnya, rukunnya, ketika harta itu baru meninggal seorang punya harta itu bagaimana dulu, tidak serta-merta langsung diberikan. Jadi ada hak bagi harta tersebut, piutangnya dan lain-lain. Nah, itu materinya. Nanti kita akan kaji nanti di pertemuan berikutnya terkait masalah-masalah ini yang sudah ada di RPS. Ya. Nah, itu jadi ada 10 terkait 10 prinsip dasar terkait fikih mawaris. Sebagaimana di teman kita baca lagi ya. Tadi disebutkan inna mabadi'a kulla fannin asyrah al-haddu wal mawdu'u thumma as-samrah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istimdadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'di kafa wa man daral jami'a hadha syarafa ya. Al-haddu, al-mautu, as-samra, al-fadlu, as-samra, al-wadi, al-ismu, al-istimdad, al-hukmu, al-masail. Ada 10 prinsip dasar. Ketika memahami ini, maka tidak akan kemana-mana nanti penjabarannya, diskusinya ya.
Baik, itu materi pertemuan kita pada kali hari ini. Adik-adik semuanya, mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Perbandingan Madhab, terkait pertemuan kedua materi fikih mawaris. Nah, ini selanjutnya tugas mandiri. Silakan. Pertama, merangkum materi yang disampaikan tadi. Apa saja yang saya jelaskan di video ini dirangkum. Kedua, mencari mabadiul ashraf fikih mawaris di buku atau jurnal yang lain. Definisinya itu kan satu. Kalau ada apa-apa mungkin ada di definisi yang lain. Apa mungkin ada manfaat-manfaat yang lain. Silakan cari di jurnal atau buku yang lain. Tugas tulis tangan dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Baik, saya kira itu. Selamat dan sukses, sehat selalu. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.